Sumpah, tadi gue belajar dari riset sama analisis sih, gue nggak masuk. Itu apa sih maksudnya? Mungkin kayak riset isi bakso kali di dalam itu kayak ada ranking tikusnya apa enggak. Kocak, bukan isi bakso, tapi isi pesan media nih. Kita analisis apa yang disampaikan media, tapi dengan cara ilmiah. Oh, jadi kayak nyari tahu gimana media ngeliput suatu berita gitu ya? Iya betul, jadi kita misalkan lihat nih gimana berita atau TV ngasih citra komersial lagi demo misalkan. Nah, kita hitung nih berapa kali muncul kata anarkis, tertib, dan inspiratif. Berarti ini tuh bukan soal opini ya, tapi data ya? Iya, kita ngukurnya pakai data. Oke, jadi langkahnya apa aja sih? Nah, langkah pertama, kita tentuin dulu nih tujuan dan masalah penelitiannya. Misalkan kita ambil contoh, bagaimana media menggambarkan mahasiswa ke dalam berita demo. Oke? Terus? Nah, yang kedua, kita tentuin nih unit analisisnya. Bisa kata, kalimat, paragraf, atau gambar. Kalau iklan minuman energi, unitnya tuh adegan cowok lari, satu ya? Nah, bener banget. Lanjut, yang ketiga itu, kita bisa buat kategori. Misalkan ada positif, negatif, atau netral. Tapi itu buat codingan aja. Hah? Ngoding? Ngoding kayak komputer maksudnya? Coding di sini tuh kayak ngasih rangka kategori. Contohnya kayak misalkan satu itu buat positif, dua itu buat negatif. Jadi kayak ngasih label biar gampang buat dihitung gitu ya? Nah, bener banget. Lanjut, yang terakhir kita baru analisis data. Nah, kita bisa lihat frekuensinya, persentasenya, atau pola yang muncul. Kayak gitu. Guys, ada gak sih kayak contoh yang lebih realistis di kehidupan kita sekarang ini? Nah, misalnya di set kita cari analisis isi pemberitaan COVID-19 di kompas.com dan detik.com. Nah, kita bisa lihat nih berapa persen yang menekankan tentang sisi bahayanya dan berapa persen sisi positif tentang vaksinasi. Oh, jadinya kita tahu ya mana yang media benar-benar ngasih informasi dan juga mana media yang nakut-nakutin. Berarti bisa tahu juga dong sikap medianya sama isi itu. Berarti analisis itu kayak detektifnya media ya? Persis, tapi detektif ilmiah. Lapar gak sih? Kita jajannya ke bawah atau ngapain kayak minum segala macam. Yuk. Berarti lucu juga ya, banyak banget pesan-pesan media yang nyelipin hal-hal seperti itu. Iya, kita kadang juga nggak sadar gimana cara media nulis bisa ngubah pandangan orang. Makanya penting bisa baca antara baris. Sebenarnya analisis ini tuh bisa bikin kita ngeliat situ maknanya, jadi bukan permukaannya aja. Intinya tuh riset ini bukan buat nyalahin media, tapi biar kita lebih kritis aja sebagai pembaca. Nah, bener banget. Karena semakin kita mengerti cara kerja media, kita juga semakin sadar nih gimana cara kita menerima isi pesan si media tersebut. Jadi untuk analisis isi ini, kita tuh nggak cuma ngerti, tapi kita paham. Kalian setuju gak? Setuju. Jadi intinya metode riset dan analisis isi pesan media massa itu kayak cara buat baca lebih dalam apa yang sebenarnya disampaikan oleh media. Kita nggak cuma lihat apa yang ditampilkan, tapi juga gimana dan kenapa pesan itu dibuat. Lewat analisis isi, peneliti bisa tahu pola, makna tersembunyi, atau pesan yang sering muncul dalam berita, iklan, atau konten media lainnya. Tujuannya biar kita bisa mengerti media itu nggak cuma sekedar hiburan atau informasi, tetapi juga punya pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan bertindak. Jadi dengan metode ini kita bisa lebih kritis, nggak gampang termakan pesan media, dan bisa melihat makna di balik setiap tayangan atau berita yang kita konsumsi setiap hari.